Jumpa lagi Ken bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Zakon kabinet pernah dibuat pada masa lalu, masa Orde Lama, awal-awal maklumat X, dan kemudian terbentuk beberapa kabinet-kabinet ya. Dan itu ide zakon kabinet muncul gitu ya. Dan saya kira itu zakon kabinet adalah hal yang menarik kita bahas lagi pada tahun 2024 ini. Dan kalau kita lihat ya, penolakan Prabowo Gibran karena efek kecurangan dan anasir-anasir lain ya, masalah-masalah cacat demokrasi, ini saya kira harus ditebus dosa nih oleh Prabowo untuk membuat sebuah terobosan-terobosan dalam penyusunan kabinet. Apabila Prabowo dan Gibran dilantik, Bung Frans ya, kita lihat zakon kabinet adalah sebuah pelepas dahaga bagi rakyat Indonesia, bahwa nih Prabowo sungguh-sungguh untuk merubah bangsa ini ke depan untuk lebih maju lagi. Iya, Bung Meldi. Ya, sesuai dengan euforia, ya perkiraan bahwa Prabowo Gibran akan memenangkan pemilu Indonesia 2024, gitu ya. Di masyarakat sipil, media sosial, ataupun juga pemerintahan-pemerintahan itu mulai bersiliweran kira-kira siapa calon-calon yang akan mengisi kabinet Prabowo Gibran nanti, begitu. Bahkan sudah ada misalnya yang coba secara komprehensif memetakan kira-kira format kabinet Prabowo Gibran, dan salah satu misalnya mengatakan bahwa format kabinet Prabowo Gibran nanti akan menjadi mengacu pada ya sedikit lah ya zaman orde baru, orde lama atau zaman Soekarno gitu, kabinet kerja di mana misalnya ada perubahan muncul mungkin gitu ya, sekali lagi spekulasi gitu ya, akan ada muncul menteri muda gitu ya, kemudian akan muncul lagi mungkin tambahan satu atau dua kementerian koordinasi atau Menko untuk menjalankan atau mengawal program-program unggulan Prabowo Gibran begitu ya. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat dari jumlahnya, kalau lihat dari spekulasi atau perkiraan kabinet, nampaknya akan terjadi penambahan jumlah anggota kabinet, Bung Meldi, begitu ya, tidak ada sekitar 30-an, 34 atau 35 begitu ya, tapi mungkin akan lebih dari 40-an atau mungkin sampai 50-an anggota kabinet. Nah, pertanyaan kita gitu ya, apakah nanti Prabowo Gibran dalam menjawab keraguan-raguan atau pertanyaan publik gitu ya, terutama dalam proses pemilu, kemudian bicara tentang etik dan nilai gitu ya, seperti yang Bu Mel dikatakan tadi, itu akan mencoba menjawab dengan formasi kabinet yang bisa memuaskan semua orang, atau kata lain, cara teknokrasinya, kabinet kerja, Bu Meli. Ini yang belum kita lihat begitu. Karena kalau kita lihat dari sisi komposisi pendukung dan segala macam, nampaknya ini masih dalam perdebatan, masih dalam pembahasan, walaupun sekali lagi menunggu hasil pengumuman resmi penetapan dari KPU, tapi di internal Prabowo Gibran sudah mulai melakukan kasak-kusuk siapa akan menjadi siapa, siapa berjasa untuk apa, dan apa rewardnya begitu. Nah, pertanyaan kita, apakah dari kasak-kusuk atau perimbangan para pendukung ini gitu ya, akan mengedepankan nilai-nilai atau semangat kerja yang pertama gitu, kalau kita memberikan referensi, mengacu kepada program-program atau jualan Prabowo Gibran atau tidak dalam kampanye kemarin gitu. Artinya mengacu kepada program kerja atau tidak. Kemudian yang kedua, mengacu kepada sistem kompetensi atau kinerja gitu. Dan yang ketiga, kalau kita lihat bicara zakon kabinet, apakah juga akan menjadi perimbangan begitu ya antara kaum profesionalisme yang tidak berlatar belakang partai politik dengan komposisi orang yang memiliki latar belakang interest politik atau pendukung pasangan masing-masing, Bu Medi. Ini yang harus dijawab atau dilihat. Tapi paling tidak, tiga hal ini harus dijawab pertama kali oleh Prabowo Gibran gitu ya, dalam menyusun atau menyampaikan kepada publik kira-kira apa yang menjadi kriteria atau requirement untuk kabinetnya nanti, Bu Meli, kalau memang dilantik dan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI, Bu Meli. Jadi gebrakan pertama Prabowo ini akan memberikan image positif gitu ya, bahwa Prabowo sungguh-sungguh untuk merubah bangsa ini. Tentunya ini ada seni-seninya dengan tokoh-tokoh politik, kan nggak mungkin juga berapa tokoh politik atau orang yang selama ini bekerja secara politik di Prabowo Gibran itu nggak dapat kursi, Bung Firdaus. Ini kan sesuatu saya kira nggak real gitu ya, tidak realisme politiknya nggak jalan. Tapi dengan menambah dengan menteri-menteri muda misalnya, itu saya kira memperkuat ya, dan menteri muda adalah ahli-ahlinya di situ. Kemudian saya kira nanti memang akan terjadi sebuah hambatan-hambatan secara politik ya,
tentunya dengan transparansi, akuntabilitas ya, netralitas Prabowo Gibran ini akan memperkuat partai politik kabinet menjadi lebih baik, Bung Firdaus. Dan saya kira di selang 100 hari itu terlihat gitu ya, apa perubahan-perubahan penting yang terjadi di situ, dan ini menjadi momentum sebuah langkah-langkah terobosan Prabowo 100 hari. Saya kira ini akan masyarakat akan mendukung ya sebuah presiden baru dengan masa depan baru, Bung Firdaus. Iya betul, masa bulan madu ya 100 hari pertama atau kerja 100 hari pertama itu menjadi salah satu sorotan utama di publik. Nah, sebelum kita melihat misalnya kepada detail menteri, apakah nanti ada Menko baru, penambahan menteri muda, wakil menteri dan segala macam, termasuk perimbangan antara yang mewakili interest partai politik dan kaum profesional, Bung Meldi ya. Yang menarik juga untuk kita lihat adalah bagaimana nanti ya komposisi antara kewenangan Prabowo dan Gibran, Bung Meldi. Kalau kita lihat apakah nanti kabinetnya, misalnya pemerintahan Prabowo Gibran meletakkan posisi wapres hanya sebagai pendamping saja, sebagai foot getter saja, atau akan terjadi semacam inovasi baru di mana kewenangan wapres itu mendapatkan porsi yang lebih besar dibandingkan eranya Pak Ma'ruf atau era sebelumnya dalam pemerintahan Jokowi atau SBY misalnya, Bung Meldi. Itu juga akan menjadi pertanyaan publik begitu ya. Apakah selama ini gitu, kalau kita lihat sampai sekarang Gibran cukup dominan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu, memberikan statement policy kebijakan pemerintahnya mereka nanti gitu ya, tanpa menunggu konfirmasi dari misalnya Prabowo. Artinya apa? Ada semacam keluasan. Tetapi apakah nanti aktualnya dalam pemerintahan Gibran mendapatkan porsi kewenangan yang sama atau paling tidak lebih besar dibandingkan eranya Pak Ma'ruf gitu ya, atau era sebelumnya era JK begitu ya, atau sebelumnya gitu. Itu yang ditunggu. Kemudian yang kedua, di mana letak dari masing-masing misalnya entah itu SBY dan Jokowi begitu ya. Apakah SBY dan Jokowi juga akan menjadi semacam penasehat utama, penasehat presiden begitu ya. Kalau istilah kerajaan itu kan ada semacam penasehat raja begitu. Apakah posisi mereka akan tetap dominan atau tidak begitu? Ataukah hanya di bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden seperti DPA atau sebelumnya begitu ya gitu. Dan ini juga menurut saya ini jadi penting untuk melihat seberapa profesional pemerintahan nanti begitu. Dan kalau ini bisa dijawab, kita akan bisa lihat dalam turunan-turunan komposisi kabinetnya, begitu. Dan sekali lagi memang, gitu ya, kalaupun nanti, karena waktunya masih panjang ya Bu Meli, dari misalnya ditetapkan oleh KPU, kemudian persiapan sampai nanti Oktober, begitu ya, maka Prabowo Gibran juga harus menyampaikan kepada publik, kira-kira bagaimana menyerap aspirasi publik terhadap rencana pemerintahannya. Gitu. Kira-kira kriteria apa yang akan mereka bangun, gitu ya. Bagaimana mekanisme cek verifikasi dan ceknya, apakah akan melibatkan misalnya unsur pemerintahan seperti misalnya track record, integritas, anti korupsi, kemudian yang taat hukum dan segala macam, profesionalisme dan segala macam gitu ya, seperti di awal Jokowi 2014 atau Prabowo dengan dominasinya akan melakukan determinasi sendiri untuk para menteri-menterinya. Jadi kita akan lebih banyak kepada indikator-indikator gitu ya, atau kriteria akan digunakan dalam penentuan kabinet kerja. Walaupun sekali lagi requirement kabinet kerja itu menjadi keharusan begitu ya. Termasuk nanti untuk menopang pos-pos unggulan atau program-program kerja di dalam rencana kerja atau janji kampanye Prabowo Gibran. Dan ini yang masih kita menunggu ya Bu Meli, melihat kira-kira seperti apa begitu ya. Gitu. Ya, kabinet kerja ini bukan barang baru, Bung Firdaus ya. Zamannya Habibie ya, walaupun dengan tempo yang singkat dia juga bikin kabinet kerja. Gus Dur juga dalam tempo yang singkat juga kabinet kerja. Megawati bikin juga kabinet kerja ya. Tapi di selang SBY dan Jokowi ini memang terjadi kompromi-kompromi waktu itu ya. Terutama di selang ketika masuk ke presiden kedua ya, masa kedua gitu ya. Masa keduanya ini yang bikin kacau biasanya, terjadi kompromi politik. Saya kira nih Prabowo di awal, kalau dia bisa, anggaplah 90% itu adalah kabinet kerja, 10% adalah politik gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Komitmen dia terhadap kerja-kerja pembangunan akan terlihat sangat-sangat diapresiasi oleh semua orang, Bung Firdaus. Iya betul, walaupun misalnya komposisi 70-30 atau bahkan 90-10 misalnya untuk kalangan profesional, ya agak jauh saya melihat ya gitu. Saya tidak melihat misalnya 50-50 saja, setengah adalah bagian dari misalnya kelompok profesional gitu ya, setengah lagi mewakili partai politik, itu sudah cukup baik begitu. Karena kalau kita lihat dari sisi Pak Jokowi misalnya kan hampir sebagian besar gitu ya, bahkan untuk kepala-kepala non
kementerian itu banyak diisi misalnya juga partai politik begitu, maka bisa jadi mayoritas akan banyak diisi oleh partai politik pengusung Prabowo Gibran gitu, atau relawannya atau kelompok-kelompok partisannya dan segala macam begitu. Nah, ini jadi tantangan utama begitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari itu, kira-kira bagaimana meletakkan komposisi begitu ya antara yang berpengalaman dengan yang muda misalnya. Kita ambil contoh gitu ya, ketika yang menarik misalnya Bu Meli ya dalam pemberitaan kemarin beberapa hari yang lalu ketika Bu Sri Mulyani ditanya, apakah Ibu Sri Mulyani juga ikut di dalam semacam task force untuk melakukan transisi begitu ya, sinergi untuk pemerintahan berikutnya gitu. Bu Sri Mulyani dengan bulat mengatakan tidak, dia tidak ikut lagi begitu ya. Itu biarkan menjadi urusannya Pak Jokowi di sana menjembatani antara pemerintahan sekarang dengan calon pemerintahan berikutnya begitu. Nah, artinya kalau kita bicara dari sisi ekspertis menjaga gitu ya apa namanya indikator-indikator utama pemerintahan, indikator-indikator utama pembangunan, kira-kira kita juga membutuhkan orang yang memiliki experience atau pengalaman tidak hanya dalam level lokal nasional tapi juga internasional begitu. Dan kira-kira siapa begitu. Jadi ini juga menjadi seni tersendiri, kerumitan tersendiri bisa menjadi rumit untuk pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengakomodir banyak sisi dalam pemerintahannya. Ya, tapi sekali lagi kalau kita lihat gitu ya, apakah nanti pertanyaan besarnya, pertanyaan pokoknya, apakah Prabowo Gibran akan coba merealisasikan apa yang dijanjikan, apa yang didengung-dengungkan begitu ya, apa yang disampaikan kepada publik begitu ya, kepada aparat juga kira-kira apa yang disebut sebagai keberlanjutan, apa yang disebut sebagai persiapan Indonesia Maju atau Indonesia Emas 2045 nanti. Dan itu harus tergambarkan dalam struktur kerja atau kabinetnya Bu Meli. Jadi sekali lagi itu tantangan buat mereka dan publik menunggu kira-kira bentuknya seperti apa begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Terima kasih. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.